dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Rocky Kingdom Kids. Hey, hi kids. How are you today? We are grateful that today everyone is healthy and enthusiastic. And with enthusiasm and joy, let's clap together. Woo! Even more enthusiastic. Woo! Applause for Lord Jesus. Yay! So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Sit nicely, guys. Oh ya. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Second, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. And last but not least, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan juga kami akan siap untuk ibadah Rocky Tuhan. Tuhan berkati untuk adik-adik yang di rumah Tuhan, supaya bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa memuji nama Engkau. Dan berkati juga untuk kakak-kakak Rocky yang bertugas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Waktunya bermain. Saat ini kita akan bermain bersama Kapten Barbosa. Cara bermain dari Kapten Barbosa ini, setiap kakak akan mengambil harta karun yang ada di sini. Dengan cara pertama, kakak akan memilih 2 kartu dari sini. Misalnya seperti ini, pilih ini nomor 11. Ini mahkota. Nah, ada di sini. Kemudian pilihan kedua kartunya adalah nomor 6. Ini adalah pedang samurai. Nomor 6, pedang samurai. Nah, ini. Nah, silakan kita bermain. Pertama mau cari mahkota dulu. Ingat, jangan sampai membangunkan Kapten Barbosa. Karena gawat kalau dia bangun ya. Jalan duluan. Ambil 2 kartu. Karut Fen. Ya, berikutnya. Kedua. Alright. Belum mulai. Kosong. Oh, jadi cuma ambil 1. Yes. Ya, berikutnya adalah kakak ya. Kita ambil kartu dulu nih. Kita coba yang ini.
permainannya. Dalam permainan ini kita belajar tentang ketelitian dan juga fokus. Dalam kehidupan kita adik-adik, fokus dan ketelitian juga sangat diperlukan. Supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Kita bisa taat pada setiap perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. It's time to question reminder. Kids Church, minggu lalu kita telah belajar dari kehidupan tokoh iman yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia adalah Maria Magdalena. Do you still remember about the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu. Pertanyaan yang pertama nih, mengapa Maria Magdalena memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kenapa ya? Kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan Maria Magdalena keselamatan dan anugerah. Maka dari itu Maria Magdalena memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua, menurut kamu apa yang dapat kamu berikan kepada Tuhan sebagai hadiah yang terbaik? Apa ya? Apa ya? Nah, hadiah yang terbaik bagi Tuhan adalah hidup kita. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up, be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. We lift you up. We lift you up. We lift you up. Mighty Savior, faithful Jesus. Mighty, you never fail. Savior, your love endures. Faithful, you never change. Jesus, I got forever. Mighty, you never fail. Savior, your love endures. Faithful, you never change. Jesus, I got forever. We lift you up. We lift you up. We lift you up. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up.
Christmas time is here. Clap your hands louder now. Christmas time is here. Jump up and down, shout it out. Christmas time is here. Jesus, God's gift to me. Jesus, you change everything. Jesus, I'm gonna dance and sing 'cause you're too wonderful for words. Spin around, sing it out. Christmas time is here. Clap your hands louder now. Christmas time is here. Jump up and down, shout it out. Christmas time is here. Jesus, God's gift to me. Jesus, you change everything. Jesus, I'm gonna dance and sing 'cause you're too wonderful for words. Jesus, God's gift to me. Jesus, you change everything. Jesus, I'm gonna dance and sing 'cause you're too wonderful for words. Adik-adik, mari kita lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory give. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rocking Kingdom Kids, saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan minggu ini kita mau belajar dari
Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf menjadi tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab karena Maria dan Yusuf adalah orang tua dari siapa? Hayo. Maria dan Yusuf adalah orang tua yang mengasuh Yesus. Allah mempercayai Maria dan Yusuf untuk menjaga Sang Mesias. Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus dan Yusuf sebagai ayah yang menemani Maria sampai Yesus lahir. Adik-adik, mengapa ya Allah mempercayai Maria dan Yusuf? Apa yang membuat mereka istimewa sehingga dipilih oleh Allah? Nazaret adalah sebuah kota kecil yang indah dan terletak di lembah di dataran subur yang bernama Esdraelon. Kotanya terdiri dari beberapa rumah batu kecil, batu putih yang kecil. Nah, ada sebuah sinagog di sana dibangun di bukit tertinggi. Kemudian di sana juga ada sebuah pasar di jalan waktu masuk desa. Adik-adik, di zaman Perjanjian Baru, populasinya pada saat itu di daerah itu ya kurang lebih sekitar 1.000 orang. Kebanyakan mereka diantara adalah seorang petani. Dan ada juga beberapa pengrajin yang tokonya bisa ditemukan di dalam pasar. Ada di antara mereka sebagai tukang pot, tukang ayam, tukang besi, dan ada juga tukang kayu. Peristiwa paling bersejarah adik-adik dalam sejarah manusia melibatkan orang-orang yang berhubungan dengan toko kayu di Nazaret. Tukang kayu itu sendiri adalah seorang pria yang kuat yang bernama Yusuf. Dia sedang bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Maria. Maria adalah seorang gadis yang mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Kitab Lukas pasal 1 ayat 28 menuliskan Maria yang dikaruniai. Maria juga adalah orang yang berdosa sama seperti kakak, seperti adik-adik, seperti papa mama, seperti kita semuanya. Dan dia mengakui ketidaklayakannya dan butuh keselamatan dari Tuhan. Tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 47 sampai 48. Tapi adik-adik, luar biasanya Maria meresponi secara antusias terhadap penawaran pengampunan dari Tuhan. Dan setiap hari Maria bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Maria sangat dikaruniai Tuhan. Dan dia hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan selalu menyertai Maria. Maria sangat menikmati waktu-waktu ketika ia bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik juga demikian kan? Kalau lagi bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Maria dan Yusuf menjadi tangan kanan Allah untuk menjaga Yesus Kristus. Mereka merupakan orang yang patuh, taat, menjalankan setiap perintah Allah. Mereka tidak peduli adik-adik terhadap omongan orang lain, karena banyak orang yang mencemooh mereka. Namun Maria dan Yusuf percaya tangan Allah selalu melindungi dan menyertai mereka. Adik-adik, ketaatan yang luar biasa ini dari Maria dan Yusuf membuktikan mengapa Allah mempercayai mereka
untuk dititipkan Sang Penebus sejak dari bayi hingga dewasa. Kepercayaan Tuhan itu sama sekali tidak mereka sia-siakan. Maria dan Yusuf taat sepenuhnya terhadap apapun yang Tuhan perintahkan, terhadap apapun yang Tuhan katakan. Mereka taat sepenuhnya. Tidak peduli seberapa sulit situasi yang mereka hadapi. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, our newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We sing Gloria. We sing Gloria. See within a manger laid Jesus, Lord of heaven and earth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We sing Gloria. Ketika banyak yang menjalankan ketaatannya tergantung kondisi dan situasi, hanya mau taat ketika hidup sedang baik, tetapi segera bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan ketika keadaan tidak juga membaik. Menjelang Natal tahun ini, marilah kita merenungkan dan meladani bentuk ketaatan Maria dan Yusuf yang tanpa syarat. Maria dan Yusuf sepenuhnya taat menuruti apapun yang dikatakan atau diperintahkan Tuhan tanpa banyak tanya. Inilah bentuk ketaatan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ingat, ketaatan tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita belajar ya dari Maria dan Yusuf. Mereka menjadi alat Tuhan. Keputusan hidup Maria dan Yusuf adalah tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan tentunya selalu ada resikonya. Tapi ingat adik-adik, Tuhan berjanji mengerjakan semua hal dalam kehidupan kita untuk kebaikan.
Adik-adik, jika suatu hari nanti kalau kalian harus memilih dan memutuskan apakah kalian mau taat menjalankan perintah Tuhan atau tidak, kakak berharap kalian ingat apa yang kita pelajari hari ini. Adik-adik, pastinya Tuhan rindu loh untuk mempercayakan kepada kita semuanya hal-hal besar. Tetapi tentunya dari sisi kita dituntut untuk memiliki ketaatan. Taat sepenuhnya seperti Maria dan Yusuf. Bahkan dikatakan bahwa ketaatan bisa menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus pasal 5 ayat 2 menuliskan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Natal hampir tiba. Inilah saatnya bagi kita semuanya, buat kakak, adik-adik, papa mama, semuanya, untuk mulai memperbaharui sikap hati kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita bisa mulai loh adik-adik dengan menjalankan ketaatan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dari hari-hari kemarin. Lewat keteladanan yang kita lihat dari kehidupan Maria dan Yusuf. Adik-adik ingin dipercaya oleh Tuhan sepenuhnya? Ayo, mulailah dengan menunjukkan ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di dalam Lukas 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Efesus 5 ayat 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk setiap kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Gampang kan? Ikutin sama-sama ya. Efesus 5 ayat 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mudah kan? Dihafalkan ya. Rocky Kingdom Kids, masih ingat tips minggu lalu? Sudah dilakukan belum? Tips berikutnya dari kakak Rocky yang super Keren!
Ayan. Tips kebiasaan anak hebat Karena semua anak Rocky adalah anak hebat. Dengarkan baik-baik ya. Walau sendiri pasti bisa. Tips kebiasaan mandiri yang pertama. Tidak merengek minta dibelikan sesuatu. Adik-adik, kita tidak bisa memiliki semua yang Wah. kita mau. Karena itu, sebelum membeli sesuatu, rencanakanlah terlebih dahulu apa yang ingin dibeli. Iya, jenis mainan seperti apa yang ingin dibeli juga direncanakan terlebih dahulu. Nah, tidak boleh merengek, dibelikan semua yang kita lihat. Semua. Kalau sudah berjanji hari ini cuma beli satu aja mainan yang kecil, berarti benar-benar hanya membeli satu mainan kecil. Kalau berencana hari ini tidak membeli mainan, berarti sama sekali tidak boleh membeli mainan. Walau sendiri pasti bisa. Tips kebiasaan mandiri yang kedua. Tidak boleh menentang kata-kata orang tua. Kak, ada sebuah cerita. Oh. Seorang anak wewek-wewek nih. Apa itu? Wewek. Kata. Oh, kata wewek. Wawak. Yang sukanya menentang kata-kata orang tuanya, Kak. Ketika mamanya menyuruh mencuci muka, sang anak katak malah Loh, tidur. iya, disuruh tidur malah main. Aduh. Disuruh makan malah bilangnya makanannya tidak enak. Kalau kita juga seperti anak katak yang menentang kata-kata orang tua, pasti akan merepotkan orang-orang di sekitar kita. Coba renungkan, Kak, apa kita selalu menentang seperti anak itu sehingga banyak yang kerepotan menghadapi kita. Ingat, tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. Shalom adik-adik, saatnya untuk aktivitas. Untuk usia 6 tahun ke bawah kita akan membuat seperti ini. Dan untuk usia 7-12 tahun kita akan membuat seperti ini. Apabila adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama. Selamat mencoba. Adik-adik, ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak semuanya untuk berdoa bersama. Oke? Mari kita berdoa.
Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami belajar dari Maria dan Yusuf. Kami ingin menjadi seperti Maria dan Yusuf yang percaya dan taat kepada Engkau. Dan terima kasih Tuhan atas kebesaran hati-Mu bagi kami semuanya. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dan untuk orang tua kami yang bekerja, Tuhan beri semangat lagi untuk mereka. Dan juga untuk gereja kami Tuhan, GBI Rock, supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Semuanya bangkit berdiri. Ikutin gerakan kakak-kakak. yeah! Can you see it? Everybody's got hope in their eyes, got hope in their eyes. Can you hear it? All the angels singing out in the night, singing out in the night. There's a star in the north sky, burning like a sunrise, dawning of the new day. Everything's about to change. Here it comes, here it comes. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? It's feeling like Christmas. Feeling like Christmas. It's feeling like Christmas. Yeah, 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 yeah. It's feeling like it's feeling like it's feeling like Christmas. Can you believe it? The King of all born to us in a manger, born to us in a manger. Can you imagine? Setting your eyes on the face of our Savior, on the face of our Savior. There's a star in the north sky, burning like a sunrise, dawning of the new day. Everything's about to change. Here it comes, here it comes. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? It's feeling like Christmas. Christmas. It's feeling like Christmas. Christmas. Yeah, 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 yeah. It's feeling like it's feeling like it's feeling like Christmas. Christmas. Can you feel it in the air? Can you feel it in the air? It's feeling like Christmas. Feeling like Christmas. It's feeling like Christmas. Yeah, 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 yeah. It's feeling like it's feeling like it's feeling like Christmas. Rocky Kingdom Kids. Hari ini kita telah belajar dari kisah Maria dan Yusuf. Mereka sangat istimewa. Bayangkan, Tuhan sampai mempercayakan mereka untuk merawat Yesus di dunia. Yesus tinggal bersama mereka, diberi makan, dibesarkan oleh mereka. Dan itu bukanlah tugas yang biasa. Tanggung jawab yang diemban Maria dan Yusuf sesungguhnya sangat besar. Dan bukan itu saja, sikap dan terutama ketaatan dari Maria dan Yusuf pun sungguh patut kita teladani. Ayo belajar taat pada perintah Tuhan ya. Dan tiba kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son?
'cause I have found this love. I believe in the sun. Show